Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisani Irsandari dengan NIM 2011269 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Melalui video ini saya akan membahas mengenai ta'arud al-adilah. Yang pertama, pengertian ta'arud al-adilah. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang dikehendaki sebuah ketetapan yang sama pada waktu yang sama. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan atau ta'arud dalam dalil-dalil. Apabila ta'arud terjadi, maka itu hanya secara lahiriah dan tidak adanya kelemahan dari seorang mujtahid dalam memahami nas-nas syar'i. Macam-macam ta'arud, yaitu yang pertama ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, ta'arud dengan sunnah dengan sunnah, ta'arud antara sunnah dengan hias, dan ta'arud antara hias dengan hias. Kemudian contohnya membasuh dan menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lainnya dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika ia berwudu. Kemudian penyelesaian ta'arud al-adilah. Terdapat dua metode yang digunakan di sini. Yang pertama metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Yang pertama metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, solusi penyelesaian ta'arud al-adilah secara sistematis yaitu yang pertama nas, kemudian tarjih, al-jam' al-taufiq, dan yang terakhir tasakut al-dali lain. Yang pertama nasah. Nasah adalah menghapuskan atau membatalkan ketentuan hukum syara' dan menggunakannya dengan ketentuan hukum syara' yang baru. Dari metode ini seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dulu, maka nas tersebut kemudian hukumnya menasahkan yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangannya antara dua ayat iddah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 234 dengan Quran surat Talak ayat 4. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Dalam keadaan hamil, menurut Ibnu Mas'ud, Quran surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dulu daripada Quran surat At-Talaq. Oleh karena itu, menurut Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat tersebut mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran surat Talaq ayat 4 membatasi tahsis keumuman makna Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Kalangan Hanafiyah lebih mendahulukan metode tarjih daripada al-jamu' atau kompromi karena mendahulukan yang rajih atau yang kuat dan mengalahkan yang marjuh atau yang lemah adalah logis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah, beliau lebih mendahulukan hadis yang berbunyi bersucilah kalian dengan air kencing daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Uraniyah yang minum
air kencing unta. Kemudian tarjih al-jamu wa at-taufiq. Al-jamu wa al-taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Cara berkompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musalam, At-Tubut, dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya, firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, dalam ayat tersebut tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir maupun darah yang sudah membeku. Kemudian ada ayat lain dari Surat Al-An'am ayat 145 yang artinya kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir. Penkompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang atau yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Kemudian tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka berdalil dengan istidlal atau qaul al-sabi bagi yang menggunakan sebagai hujah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Kemudian metode Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua dalil nas dalam pandangan seorang mujtahid, maka menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, dan Zahiriyah wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan beristihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut, yang secara tertib. Yang pertama al-jamu wa al-taufiq, tarjih, nasoh, dan yang terakhir adalah tasakut al-dalilain. Al-jamu wa al-taufiq menurut aliran Syafi'i cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan dua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya kedua amalan dan tidak boleh mentarjih salah satu di antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada memfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahap selanjutnya, yaitu mentarjihnya. Kemudian nasah, ketika tarjih tidak bisa digunakan, maka yang digunakan adalah nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil. Kemudian tasakut al-dalilain, langkah terakhir yang ditempuh oleh seorang mujtahid. Ada juga beberapa hal yang harus dipahami dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Yang pertama, yaitu lafaz yang menunjukkan pengertian umum, dan khas, lafaz yang menunjukkan pengertian khususnya. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu tahyid atau pembatasan, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat yang terdapat pembatasannya. Kaidah lugawi adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.